Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai materi pembelajarannya, kami ingin merekomendasikan kepada teman-teman buku Fikih Toharoh dan buku Fikih Sholat Praktis karya guru kita Buya Yahya. Ini sangat penting buat teman-teman yang pemula ya untuk memperdalam ilmu tentang sholat dan tentang tata cara bersuci ya. Untuk mengorder bukunya, teman-teman bisa memesannya di deskripsi video ini atau silahkan klik yang sudah kami tautkan di pojok kiri bawah dalam video ini. Ya, jadi sholat apapun yang kita laksanakan, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya termasuk diantaranya adalah sholat sunnah tarawih yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, yang wajib dibaca atau yang wajib diucapkan itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Ya, di dalam ilmu fikih itu dikenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, selain daripada 5 ucapan atau 5 bacaan yang akan kita sebutkan nanti, yaitu semuanya hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Ya, kelima rukun qauli ini apabila seseorang tidak mengucapkannya ketika sholat tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dan adapun ukuran minimal daripada mengucapkan kelima rukun qauli ini atau rukun yang berupa ucapan ini, itu ukuran minimalnya kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Ya, kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Tidak sah kelima bacaan ini hanya dibaca di dalam hati. Ya, tidak sah hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lisan. Baik, kita masuk kepada yang pertama yang wajib diucapkan ketika kita sholat tarawih ya, dan semua sholat, yaitu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, ini takbiratul ihram ini harus diucapkan ya. Takbir pembuka ketika kita sholat itu namanya takbiratul ihram, itu harus diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya di saat itu juga lah kita disunnahkan kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, dan saat pengucapan Allahu Akbar disitulah kita melintaskan niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat. Ya, kalau misalnya yang kita kerjakan sholat zuhur, ya maka bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, pada saat pengucapan takbir itu kita lintaskan dalam hati, saya niat sholat fardu zuhur. Kalau sholatnya sholat maghrib, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan niat saya niat sholat fardu maghrib. Kalau yang kita lakukan sholat sunnah tarawih, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar, kita lintaskan di dalam hati kita bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar tadi, saya niat sholat tarawih. Ya, jadi itu yang pertama yang harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri adalah ucapan Allahu Akbar, ucapan takbiratul ihram. Ya, adapun takbir selain takbiratul ihram ini itu hanyalah takbir sunnah. Seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud, takbir ketika bangkit dari sujud yang kedua, itu semua hanyalah takbir sunnah. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanyalah takbir ihram. Yang pertama ya, mohon diperhatikan. Ya, kemudian yang kedua yang wajib diucapkan ketika kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, sampai waladdallin. Ya, jadi bismillah itu dalam mazhab Syafi'i merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Ya, sehingga kita diharuskan untuk mengucapkan basmalah juga. Ya, baik, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Ya, itu wajib dibaca setiap rakaat salat kita. Ya, adapun selain surah Al-Fatihah, ya seperti membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu hanyalah sunnah. Ya, seperti kalau kita sholat tarawih, ya membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita sah hanya surah Al-Fatihah saja. Ya, kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah, seandainya kita tidak membaca lagi ayat atau surah setelahnya, lalu kemudian kita ruku, maka itu sudah sah. Ya, jadi ya, membaca surah Al-Fatihah ini wajib, ya, karena merupakan salah satu di antara rukun sholat. Ya, orang kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan tidak ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah ini wajib, ya, ketika kita menjadi imam. Ketika kita menjadi imam, ya, menjadi makmum atau sholat sendirian, ya, kita wajib membaca surah Al-Fatihah secara utuh mulai daripada basmalah sampai waladhdallin. Ya, dikecualikan di sini makmum masbuk. Ya, kalau makmum masbuk, ya itu dikecualikan, ada pengecualian ya. Ya, makmum masbuk itu kan makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku'. Ya, maka makmum masbuk itu membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya makmum masbuk ini baru takbiratul ihram, Allahu akbar, ya, tiba-tiba imamnya sudah ruku'. Ya, maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini langsung ikut ruku' bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, atau mungkin baru dia membaca surah Al-Fatihah baru sampai beberapa ayat, baru 3 ayat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tiba-tiba imamnya sudah ruku', maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini ikut ruku' bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Dan inilah yang dimaksud, ya, makmum yang ditanggung surah Al-Fatihahnya oleh imam, yaitu makmum masbuk yang belum sempat menyelesaikan atau tidak sempat sama sekali membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini yang kedua yang harus diucapkan, ya, surah Al-Fatihah. Ya, yang ketiga yang harus diucapkan ketika sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir itu kan kalau kita sholatnya yang terdiri dari 2 tahiyat, ya kan seperti sholat maghrib terdiri dari 2 tahiyat, sholat isya juga seperti itu, sholat zuhur dan asar semuanya itu terdiri dari 2 tahiyat. Maka tahiyat yang merupakan rukun sholat hanya bacaan tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat awal itu merupakan sunnah-sunnahnya sholat, ya, yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk dibaca agar sholat kita dianggap sah adalah tahiyat akhir. Ya, adapun bacaan yang wajibnya silahkan diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi sampai di situ tahiyat akhir yang wajib untuk dibaca saat sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang harus diucapkan adalah mengucapkan sholawat atas Nabi sesudah tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Yaitu paling minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, boleh dengan Sayyidina, boleh dengan tidak menggunakan Sayyidina. Keduanya boleh-boleh saja. Ya, demikianlah penjelasan para ulama kita. Ya, jadi sholawat yang wajib untuk diucapkan itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adapun tambahan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan kesunahan. Yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ya, itu yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat. Kemudian yang kelima yang harus diucapkan adalah salam yang pertama. Ya, itu kan kalau di akhir sholat kita salam 2 kali. Salam pertama kita disunnahkan menoleh ke kanan, salam kedua kita disunnahkan menoleh ke kiri. Nah, salam yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita sah adalah salam yang pertama, yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Ya, jadi mengucapkan salam pertama itu hukumnya wajib, sedangkan menolehnya ke kanan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi salam pertama itu merupakan rukun sholat. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanya salam yang pertama. Ya, jadi itulah kelima ucapan atau bacaan yang harus diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, agar sholat kita dianggap sah. Ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya tidak bisa menghafalnya. Ya, saya kalau salam ya bisa, takbiratul ihram ya bisa, sholawat ya bisa, tapi yang saya nggak bisa hafal nih surah Al-Fatihah dengan tahiyat, ya, karena yang agak panjang itu hanya surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Di antara yang 5 itu yang panjang surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Maka ya teman-teman bisa ya menulisnya di kertas dengan tulisan Latin. Ya, ini kami sudah sertakan tulisan Latinnya. Ya, nanti teman-teman bisa menghubungi nomor kami untuk mengambil mengambil teks tulisan Latinnya di 0823 4683 0141 0823 4683 0141. Ya, jadi teman-teman bisa menulisnya di kertas. Ya, kemudian di kertas kecil dimasukkan ke dalam saku. Pas nanti waktunya membaca surah Al-Fatihah atau pas waktunya nanti membaca tahiyat akhir, teman-teman bisa mengeluarkannya dan membacanya. Tapi dengan catatan jangan banyak bergerak. Ya, jangan melakukan gerakan besar, gerakan anggota besar sebanyak 3 kali berturut-turut, karena itu bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Ya, jadi langsung ambil saja, ya, tarik di sakunya, kemudian letakkan di depannya, kemudian baca saat waktunya baca Fatihah atau waktunya baca bacaan tahiyat. Ya, atau teman-teman nanti bisa print ya file yang kami kirimkan melalui nomor tadi. Ya, bisa di print kemudian dibawa saat sholat, ya, seperti dalam sholat tarawih di masjid, ya, itu bisa dibawa, di print di kertas kecil yang cocok untuk saku baju kita. Ya, kalau di rumah ya bisa ditempel, di print agak besar, ditempel di dinding rumah, ya, yang mana kita menghadap ke situ ketika sholat. Ya, jadi demikianlah 5 bacaan yang wajib diucapkan ketika sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat sholawat setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, jadi demikianlah kelima bacaan, semoga ya, yang wajib untuk dibaca dalam sholat, semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang pemula. Nah, jadi nanti kalau dalam sholat tarawih ya mungkin imamnya agak cepat, ya, maka di sini sudah kita bisa mempunyai ilmu bahwa ternyata bacaan ruku memang tidak wajib. Ya, asalkan rukunya itu sudah tumaknina, meskipun seandainya dia tidak membaca doa ruku itu sudah sah, karena ruku tadi tidak termasuk salah satu ucapan yang wajib untuk diucapkan ketika sholat. Ya, asalkan tumaknina, ketika ruku tumaknina, ketika i'tidal harus tumaknina, ketika duduk di antara 2 sujud harus tumaknina, ketika sujud harus tumaknina. Dan ukuran tumaknina itu ya dengan sekedar ucapan 1 kali ucapan subhanallah itu sudah dianggap tumaknina. Diam sebentar, ya, kemudian berpindah posisi,
Ya, misalnya ketika ruku ya Allahu Akbar, diam walaupun sebentar kemudian bangkit kembali, itu sudah dianggap tumakninah. Ya, i'tidal seperti itu juga, sujud seperti itu juga, duduk di antara dua sujud seperti itu juga. Ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat karya guru kita Buya Yahya, di situ sangat kami rekomendasikan. Bukunya sangat lengkap. Ya, itu cocok untuk pemula. Ya, teman-teman bisa memesan bukunya di deskripsi video ini, atau silahkan klik produk yang sudah kami tautkan di pojok kiri bawah dalam video ini. Ya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya, itu mudah untuk dipelajari. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sholat apapun yang kita laksanakan, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya termasuk diantaranya adalah sholat sunnah tarawih yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, yang wajib dibaca atau yang wajib diucapkan itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Ya, di dalam ilmu fikih itu dikenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, selain daripada 5 ucapan atau 5 bacaan yang akan kita sebutkan nanti, yaitu semuanya hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Ya, kelima rukun qauli ini, apabila seseorang tidak mengucapkannya ketika sholat tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dan adapun ukuran minimal daripada mengucapkan kelima rukun qauli ini atau rukun yang berupa ucapan ini, itu ukuran minimalnya kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Ya, kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Tidak sah kelima bacaan ini hanya dibaca di dalam hati. Ya, tidak sah hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lisan. Baik, kita masuk kepada yang pertama yang wajib diucapkan ketika kita sholat tarawih, ya, dan semua sholat, yaitu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, ini takbiratul ihram ini harus diucapkan, ya. Takbir pembuka ketika kita sholat itu namanya takbiratul ihram, itu harus diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya di saat itu juga lah kita disunnahkan kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, dan saat pengucapan Allahu Akbar, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat. Ya, kalau misalnya yang kita kerjakan sholat zuhur, ya maka bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, pada saat pengucapan takbir itu kita lintaskan dalam hati, saya niat sholat fardu zuhur. Kalau sholatnya sholat maghrib, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan niat saya niat sholat fardu maghrib. Kalau yang kita lakukan sholat sunnah tarawih, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar, kita lintaskan di dalam hati kita, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar tadi, saya niat sholat tarawih. Ya, jadi itu yang pertama yang harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri adalah ucapan Allahu Akbar, ucapan takbiratul ihram. Ya, adapun takbir selain takbiratul ihram ini, itu hanyalah takbir sunnah. Seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud, takbir ketika bangkit dari sujud yang kedua, itu semua hanyalah takbir sunnah. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanyalah takbir ihram. Yang pertama, ya mohon diperhatikan. Ya, kemudian yang kedua yang wajib diucapkan ketika kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, sampai waladdallin. Ya, jadi bismillah itu dalam mazhab Syafi'i merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Ya, sehingga kita diharuskan untuk mengucapkan basmalah juga. Ya, baik, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu wajib dibaca setiap rakaat salat kita. Ya, adapun selain surah Al-Fatihah, ya seperti membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu hanyalah sunnah. Ya, seperti kalau kita sholat tarawih, ya membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita sah hanya surah Al-Fatihah saja. Ya, kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah, seandainya kita tidak membaca lagi ayat atau surah setelahnya, lalu kemudian kita ruku, maka itu sudah sah. Ya, jadi ya, membaca surah Al-Fatihah ini wajib, ya, karena merupakan salah satu di antara rukun sholat. Ya, orang kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan tidak ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah ini wajib, ya, ketika kita menjadi imam. Ketika kita menjadi imam, ya, menjadi makmum atau sholat sendirian, ya, kita wajib membaca surah Al-Fatihah secara utuh mulai daripada basmalah sampai waladdallin. Ya, dikecualikan di sini makmum masbuk. Ya, kalau makmum masbuk, ya itu dikecualikan, ada pengecualian ya. Ya, makmum masbuk itu kan makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku'. Ya, maka makmum masbuk itu membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya makmum masbuk ini baru takbiratul ihram, Allahu akbar, ya, tiba-tiba imamnya sudah ruku, ya, maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, atau mungkin baru dia membaca surah Al-Fatihah baru sampai beberapa ayat, baru 3 ayat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tiba-tiba imamnya sudah ruku, maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Dan inilah yang dimaksud, ya, makmum yang ditanggung surah Al-Fatihahnya oleh imam, yaitu makmum masbuk yang belum sempat menyelesaikan atau tidak sempat sama sekali membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini yang kedua yang harus diucapkan, ya, surah Al-Fatihah. Ya, yang ketiga yang harus diucapkan ketika sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir itu kan kalau kita sholatnya yang terdiri dari 2 tahiyat, ya kan, seperti sholat maghrib terdiri dari 2 tahiyat, sholat isya juga seperti itu, sholat zuhur dan asar semuanya itu terdiri dari 2 tahiyat. Maka tahiyat yang merupakan rukun sholat hanya bacaan tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat awal itu merupakan sunnah-sunnahnya sholat, ya, yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk dibaca agar sholat kita dianggap sah adalah tahiyat akhir. Ya, adapun bacaan yang wajibnya silahkan diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi sampai di situ tahiyat akhir yang wajib untuk dibaca saat sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat yang harus diucapkan adalah mengucapkan sholawat atas Nabi sesudah tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita mengucapkan sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yaitu paling minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh dengan sayyidina, boleh dengan tidak menggunakan sayyidina. Keduanya boleh-boleh saja. Ya, demikianlah penjelasan para ulama kita. Ya, jadi sholawat yang wajib untuk diucapkan itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun tambahan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan kesunahan. Yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ya, itu yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat. Kemudian yang kelima yang harus diucapkan adalah salam yang pertama. Ya, itu kan kalau di akhir sholat kita salam dua kali. Salam pertama kita disunnahkan menoleh ke kanan, salam kedua kita disunnahkan menoleh ke kiri. Nah, salam yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita sah adalah salam yang pertama, yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Nah, jadi mengucapkan salam pertama itu hukumnya wajib, sedangkan menolehnya ke kanan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi salam pertama itu merupakan rukun sholat. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanya salam yang pertama. Ya, jadi itulah kelima ucapan atau bacaan yang harus diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, agar sholat kita dianggap sah. Ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya tidak bisa menghafalnya. Ya, saya kalau salam ya bisa, takbiratul ihram ya bisa, sholawat ya bisa, tapi yang saya nggak bisa hafal nih surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Ya, karena yang agak panjang itu hanya surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Di antara yang 5 itu yang panjang surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Maka ya teman-teman bisa ya menulisnya di kertas dengan tulisan Latin. Ya, ini kami sudah sertakan tulisan Latinnya. Ya, nanti teman-teman bisa menghubungi nomor kami untuk mengambil mengambil teks tulisan Latinnya di 0823 4683 0141 0823 4683 0141. Ya, jadi teman-teman bisa menulisnya di kertas. Ya, kemudian di kertas kecil dimasukkan ke dalam saku. Pas nanti waktunya membaca surah Al-Fatihah atau pas waktunya nanti membaca tahiyat akhir, teman-teman bisa mengeluarkannya dan membacanya. Tapi dengan catatan jangan banyak bergerak. Ya, jangan melakukan gerakan besar, gerakan anggota besar sebanyak 3 kali berturut-turut, karena itu bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Ya, jadi langsung ambil saja. Ya, tarik di sakunya, kemudian letakkan di depannya, kemudian baca saat waktunya baca Fatihah atau waktunya baca bacaan tahiyat. Ya, atau teman-teman nanti bisa print ya file yang kami kirimkan melalui nomor tadi. Ya, bisa di print kemudian dibawa saat sholat. Ya, seperti dalam sholat tarawih di masjid, ya itu bisa dibawa, di print di kertas kecil yang cocok untuk saku baju kita. Ya, kalau di rumah ya bisa ditempel, di print agak besar, ditempel di dinding rumah ya, yang mana kita menghadap ke situ ketika sholat. Ya, jadi demikianlah 5 bacaan yang wajib diucapkan ketika sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat sholawat setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, jadi demikianlah kelima bacaan. Semoga ya, yang wajib untuk dibaca dalam sholat, semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang pemula. Nah, jadi nanti kalau dalam sholat tarawih ya mungkin imamnya agak cepat ya, maka di sini sudah kita bisa mempunyai ilmu bahwa oh ternyata bacaan ruku memang tidak wajib. Ya, asalkan rukunya itu sudah tumaknina, meskipun seandainya dia tidak membaca doa ruku itu sudah sah, karena ruku tadi tidak termasuk salah satu ucapan yang wajib untuk diucapkan ketika sholat. Ya, asalkan tumaknina ketika ruku, tumaknina ketika i'tidal harus tumaknina,
ketika duduk di antara dua sujud harus tumakninah, ketika sujud harus tumakninah. Dan ukuran tumakninah itu ya dengan sekedar ucapan satu kali ucapan subhanallah itu sudah dianggap tumakninah. Diam sebentar ya, lalu kemudian berpindah posisi ya, misalnya ketika ruku ya Allahu Akbar, diam walaupun sebentar kemudian bangkit kembali, itu sudah dianggap tumakninah. Ya, tidak seperti itu juga, sujud seperti itu juga, duduk di antara dua sujud seperti itu juga. Ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat karya guru kita Buya Yahya, di situ sangat kami rekomendasikan, bukunya sangat lengkap. Ya, itu cocok untuk pemula. Ya, teman-teman bisa memesan bukunya di deskripsi video ini atau silahkan klik produk yang sudah kami tautkan di pojok kiri bawah dalam video ini. Ya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya, itu mudah untuk dipelajari. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.